Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Shadaqallahu nadim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tantintinya muji syukur atas nikmat-nikmat Allah, karena kita dipertemukan dengan bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Bulan yang Allah SWT gambarkan di malam harinya, di salah satu malamnya ada yaitu Lailatul Qadar, yakni Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan oleh Allah Al-Quran. Al-Quran itulah yang menjadikan malam itu menjadi mulia, dan bulan ini menjadi bulan mulia, karena Allah katakan syahrul ramadhan alladzi unzila bil Qur'an huddal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran huda linas, dia petunjuk bagi manusia. Wa bainati minal huda, dan dia penjelas dari petunjuk itu, dan juga dia pembeda antara hak dan batil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan bulan Ramadan itu karena Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Di mana tujuan dari diturunkannya Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana kalau kita teliti secara mendalam, kemudian kita lihat awal hingga akhirnya, tujuannya adalah supaya manusia itu menjadi orang yang bertakwa. Dari mana kita bisa simpulkan? Coba kita lihat di dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat yang kedua, ketika Allah SWT mengatakan, setelah Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi huddal lil muttaqin. Jadi alif lam mim, hanya Allah yang tahu hakikat makna ayat ini. Dzalikal kitabu, ai hadzal kitab, yaitu Al-Qur'an ini adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan tentang isinya. Dan tujuannya adalah huddal lil muttaqin, untuk petunjuk bagi orang yang bertakwa, yakni orang yang punya rasa takut kepada Allah SWT, baik dikala dia tersembunyi sendiri, tidak ada orang, maupun dikala di tengah kerumunan banyak orang. Maka seluruh hukum-hukum Allah yang Allah syariatkan, termasuk puasa Ramadan itu, sholat, dan semua bentuk syariat Allah, kerangkanya adalah dalam rangka untuk membentuk bagaimana kita punya rasa takut kepada Allah SWT. Ya, nah, banyak sekali ayat-ayat yang menjadi dalil wajibnya di dalam diri seseorang muslim itu ada rasa takut kepada Allah SWT. Begitu juga hadis. Di antara firman Allah, ya, yang menjadi dasar bahwa wajib bagi setiap orang itu punya rasa takut kepada Allah adalah di dalam surah Al-Hajj ayat 1-2, ketika Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, yakni bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu taati perintahnya, jauhi larangannya. Ingat, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah SWT mengingatkan kita, ya, memerintahkan kepada kita agar kita itu takut kepada Allah SWT. Tuhan yang telah menciptakan kita, yang nanti akan mematikan kita, yang nanti akan membangkitkan kita setelah kematian.
Nah, untuk menimbul atau menumbuhkan rasa takut itu diingatkan. Ingat, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ingat, sesungguhnya guncangan kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Apa dia kiamat? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yaitu suatu hari, ya, yakni pada hari, ingatlah pada hari ketika tarawunaha, yaitu kamu melihatnya, guncangan itu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Guncangan itu menjadikan lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Wa tata'u kullu datin hamlin hamlaha, dan menjadikan yaitu seorang wanita yang mengandung itu menjadi gugur kandungannya. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara, dan kamu akan melihat manusia pada hari itu adalah dalam keadaan mabuk, padahal wa ma hum bisukara, mereka sebenarnya tidak mabuk. Walakinna adzabul syadid, akan tetapi siksa Allah itu karena yang sangat keras. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah gambarkan setelah Allah perintahkan supaya kita itu bertakwa, ya, tunduk patuh kepada Allah karena kita takut akan yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang dia tidak tunduk patuh kepada Allah maka akan diazab oleh Allah. Ya. Yaitu Allah perintahkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Yakni takutlah kalian kepada Tuhan kalian, sehingga kalian menjadi mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Kenapa? Ingat, nanti terjadi kiamat, dan kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Nah, jadi untuk menumbuhkan, ya, dan kalau orang yang di dalamnya ada iman, maka tumbuhlah rasa takut itu. Digambarkan bagaimana besarnya kiamat itu. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Kamu akan lihat pada hari itu setiap orang wanita yang sedang menyusui anaknya, dia lupa terhadap anak yang disusuinya sehingga ditinggal begitu saja. Wa tad'u kullu datin hamlin hamlaha. Dan kamu lihat setiap wanita yang hamil itu akan keguguran kandungannya itu hamil. Wa taronasa sukara, kamu lihat manusia mabuk, padahal wa mahum bisukara, mereka itu tidak sedang mabuk. Kenapa mereka bisa begitu? Walakinna adzabullahi syadid, karena siksa Allah itu sangat keras. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ya. Kemudian ayat yang juga menjadi dasar bahwa kita wajib punya rasa takut kepada Allah adalah firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 46. Ketika Allah mengatakan waliman khofa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya itu ada 2 surga. Jadi kalau ada orang yang dia takut ketika menghadap Allah, maksudnya dia sehingga tunduk patuh kepada hukum Allah, ya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, maka mendapatkan Bapak Ibu 2 surga. Ya, mendapatkan 2 surga. Ini juga menjadi dasar bahwa kita wajib ada rasa takut kepada Allah dikala kita sendiri maupun dikala di tengah kerumunan banyak orang. Dikala kita sembunyi-sembunyi maupun dikala terang-terangan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah yakni Nuh ayat ke-13. Allah katakan, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Artinya mengapa kamu tidak akan takut akan kebesaran Allah? Jadi, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Itu maknanya adalah mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini berarti perintah supaya kita takut kepada Allah. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Abasa, ya, ayat ke-34 sampai 37. Ketika Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Yaitu pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari ibunya dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya,
setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Ya. Sehingga itu menggambarkan bagaimana Bapak Ibu yang rahmatullah pada hari itu orang panik semuanya. Ya. Pada hari kiamat itu orang panik semuanya. Lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, karena punya apa? Sesuatu yang sibuk, urusan yang sangat menyibukkannya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah di antara ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban memiliki rasa takut ya kepada Allah juga didasarkan dengan sunnah Nabi, lalu athar, yakni perkataan para sahabat. Itu dapat dilihat secara langsung ya dari hadis-hadis yang secara teks langsung bisa dipahami atau berdasarkan mafhum dari hadis tersebut. Jadi baik hadis-hadis yang bersifat yaitu secara langsung ya menggambarkan bahwa kita wajib punya rasa takut, maupun secara mafhum dari hadis ini bisa dipahami bahwa wajib di dalam diri seorang muslim itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla ila dhilluhu. Imamun adilun wa syabbun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahaba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun ta'atsum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah menyampaikan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sab'atun 7 golongan yudhilluhumullahu, Allah akan menaungi mereka fi dhillihi di dalam naungannya. Yauma pada hari la dhilla, tidak ada naungan illa dhilluhu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, yaitu yang kedua seorang pemuda yang tumbuh ya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya. Seorang pemuda yang senantiasa ibadah kepada Allah di masa hidupnya. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat rajulani, yaitu 2 orang tahabba fillahi, saling mencintai karena Allah, istama'a alaihi, bertemu keduanya karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah keduanya karena Allah. Dan yang kelima warrajulun da'at imra'atun tata mansibin wa jamalin, yaitu seorang pemuda, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang dia memiliki yakni kecantikan ya dan kekayaan, kedudukan, faqala, lalu dia mengatakan, yakni diajak berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak senonoh, faqala, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yaitu yang keenam adalah warrajulun tasaddaqa, yaitu seseorang yang bersedekah bisadaqatin, dengan suatu sedekah, fa'afaha, dia menyembunyikannya, hatta la ta'lamu simalhu, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh yaitu tangan kirinya ya, sehingga tidak mengetahui ya tangan kirinya terhadap apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh warajulun dzakarallaha khalian, yaitu seseorang yang dikala sendiri ingat kepada Allah, ingat Allah ya, kemudian fafados ainahu, kedua matanya menjujurkan air mata
Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini coba. Yaitu bagaimana dari hadis ini digambarkan bahwa seseorang wajib punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dikala dia sedang sendiri tersembunyi maupun di tengah-tengah keramaian. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut kepadanya baik dikala kita sendiri maupun di tengah-tengah yakni yaitu keramaian. Ya, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.